Hello netizen, sekarang kita ada Toyota Crown Royal Saloon Estate tahun 1990. Nah, ini langka banget nih di Indonesia, katanya kira-kira cuma ada 3 unit ya. Dan mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya, atau follow Instagramnya di Caraholic_garage. Yuk langsung kita masuk ke interiornya aja ya. Untuk kuncinya dia masih kunci batangan biasa gini ya, jadi belum ada alarmnya. Dan handle-nya juga lucu, dia chrome dan modelnya flip up gitu. Nah, di bagian interiornya nih spesial banget. Ini interior mobil Jepang 90-an banget ya. Kursinya blue drew, terus warnanya juga bukan abu-abu atau beige atau hitam gitu, tapi marun. Keren banget. Di bagian jok pengemudi dia sudah elektrik, bisa buat recline, terus bisa buat sliding juga, naik turunnya juga bisa diatur, dan tilt bagian depannya juga bisa diatur. Tuh bisa diatur, fleksibel banget. Dan nih headrestnya juga nggak cuma naik turun aja ya, di sini juga ada knob yang bisa diputar untuk maju atau mundurin headrestnya. Ini keren banget. Dan yuk langsung kita masuk aja, dan langsung kita nyalain aja ya. Dia masih pakai lubang kunci gini, dan yuk langsung kita nyalakan mesinnya. Masih halus. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Crown Royal Saloon Estate. Dan seperti biasa kita akan bahas dari setir dulu ya. Untuk setir juga ini modelnya dua palang yang sangat klasik. Untuk pengaturan juga lengkap ya, dia bisa tilt di sini dan dia langsung kayak tilt mobil jadul gitu ya, yang langsung ngeper ke atas. Dan ini harus dua tangan sih ya. Jadi tangan kiri ngetarik tuasnya, dan tangan kanan itu ngatur setirnya. Dan di bagian sini juga ada buat teleskopiknya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diatur, fleksibel banget. Bisa tilt teleskopik ya. Dan di bagian belakang setir ini ada tuas untuk lampu. Dia fog lampnya juga ada tombol di ujungnya. Dan untuk mobil tahun 90-an dia sudah auto headlights. Canggih ya. Di sebelah kiri ini untuk tuas wiper, dia ada intermittent timernya di sini, dan washernya ada di ujungnya. Untuk instrument cluster juga ini khas 90s banget ya. Jadi masih model yang serba analog, belum ada yang digitalan. Duh, ribet banget ya ngomongnya. Jadi ini masih jarum analog semua. Yang paling kiri ini untuk fuel gauge, ada temperatur speedometer, dan ada odometernya udah 123.000 km, ada trip meter di sini, terus ada tachometer, ada gear indicator, sama ada temperatur mesin di bagian situ. Dan di bagian sini juga ada tuas untuk ngeredupin backlightnya ya, jadi bisa diredupin sedikit. Lanjut ke sebelah kanan sini ada tombol ini ya, tombol seat ini untuk ngegakin jok belakang. Nanti ada nanti gua bahas pas di belakang. Terus ventilasi AC juga modelnya vertikal yang bisa diatur kiri kanannya di sini, terus untuk naik turunnya di sini. Di bagian bawah ada coin storage, terus ada tuas tangki dan tuas untuk membuka kap mesin. Dan untuk mobil Jepang ini juga keren ya, dia model gasnya organ pedal, jadi bukan model yang gantung. Ini kayak organ pedal yang dari Honda Civic FD gitu loh. Pedal rem, terus untuk parking brake-nya dia ada di sini, dia model injek. Untuk melepasnya juga pakai tuas kayak Mercedes-Benz gitu ya. Dilepas nanti dia akan ngebalik gitu. Dan dia ruang di sebelah kirinya itu juga lumayan lega, jadi bisa buat naruh kaki. Dan ada footrestnya juga tuh di situ, warna hitam plastik. Untuk di door trim juga ini dia ada panel kain blue drew yang kayak di jok, handle-nya chrome. Terus di bagian sini tuh ada tombol central lock, ada window lock juga. Dan untuk kaca pengemudi dia sudah auto down, tapi kerennya dia kayak auto down 90-an gitu loh. Jadi kalau dipencet tombolnya nyangkut gini, ntar pas udah mau tuh nyampe mentok
tombolnya balik ke tengah gitu, keren ya. Tapi memang belum auto up. Dan di bagian sini ada electric mirrornya untuk spion. Di bagian bawah ini ada door pocket yang kayak ada bahan karpetnya gitu. Di bagian sininya ada lampu buat pintu, jadi kalau kita lagi buka pintu di pinggir jalan itu kelihatan pintu kita lagi kebuka. Dan ada tombol untuk ngelepas bagasi atau ngebuka ya. Ada speaker di sini. Dan lanjut ke atas, dia sun visornya juga bahannya bludru sama kayak di plafon depan ya, tapi belum ada cerminnya emang. Dan di bagian sini juga ada spion yang manual dimming, serta di bagian sini juga ada sun visor kecil ya buat nutupin celah antara plafon sama kaca ya kan. Kalau kayak gini kan cahaya matahari masih bisa tembus. Nah ini ada sun visor kecil buat nutupin celahnya, keren juga ya. Dan ini kita balikin lagi, ada lampu baca di sini, 2 buat pengemudi dan penumpang depan. Terus lanjut ke tengah, dia ada jam digital yang ini khas mobil 90-an banget ya, masih ijo-ijo gitu. Dan keren ya, untuk si ventilasi tengahnya ini dia bisa oscillating atau bisa nge-swing ya, kayak kipas angin rumah gitu loh. Jadi distribusi anginnya itu lebih merata dengan tombol swing yang ada di sini. Sampai kayak Crown yang generasi ke berapa ya, ini kan generasi ke-8, generasi ke-10 kalau nggak salah, itu juga ventilasi AC-nya masih bisa begini. Dan itu kayak trademarknya si Crown lah istilahnya. Di tengahnya juga ada tombol hazard sini. Dan untuk AC-nya juga dia sudah canggih ya, dia di zamannya udah climate control. Di sini ada auto climate-nya. Untuk temperaturnya bisa diatur dari sini pakai slider bar gitu. Ada ini juga, bentar ini mati lampu senja dulu biar kelihatan. Untuk fan speed-nya ada di sini untuk fan speed depan. Terus ada sirkulasi udara, bukan sirkulasi, sorry, arah AC ke muka kaki doang, kaki defroster depan. Terus ada mode AC, defogger belakang, sama di bagian atas ini untuk off, untuk matiin climate controlnya. Terus ini untuk auto climate tadi, ada defroster depan sama untuk sirkulasi udaranya di sini. Ini ketutup, ini kebuka. Dan ada lagi tombol di sini, itu untuk AC belakang. Jadi ada tulisannya di sini ya, tuh rear air conditioner. Dan ada double blower lah istilahnya. Dan ada tombol untuk ganti fan speednya. Oke, untuk sebelah kirinya juga dia model head unitnya masih single din biasa gini. Yang ini mereknya apa ya? Pokoknya sih di sini tulisannya CD Shuttle Control, kaset receiver, jadi masih model kaset. Dan dia juga antenanya elektrik ya, nanti kita lihat pas di belakang. 90 sekali. Dan di bagian bawahnya ini karena tempatnya bisa buat 2 DIN, tapi head unit cuma single DIN, dia ada storage di bagian bawahnya. Ada power outlet di sini yang ada socket lighter gini, dan ada asbaknya yang dipencet ya, bukan ditarik. Terus di bagian bawah ini ada tombol untuk mode berkendaranya, ada ikon atau power. Dan itu kayak whack-a-mole gitu ya. Jadi kalau pencet satu terus sebelahnya dipencet, kayak yang sebelahnya toeng keluar gitu. Dan ini ada simbolnya juga di gas cluster. Nah, tuh ada power mode. Untuk transmisinya juga dia automatic, 4 speed torque converter, ada drive 2 dan ada low gearnya juga. Terus di bagian sini juga ada tombol untuk matiin overdrive. Di bagian center console ini juga ada storage yang lumayan gede. Di bagian sini juga ada storage lagi nih, yang dia bukanya ngarah ke pengemudi ya. Di dalamnya juga dilapisin bludru, jadi berasa mewah. Untuk glove boxnya juga gak begitu gede, tapi keren. Apa namanya, kayak ada lampu yang bisa diarahin gitu loh. Jadi ini lampu bagasinya, lampu glove box itu bisa diarahin gitu. Jadi kayak bisa nyorot lebih ke tengah atau lebih ke dalam glove box gitu. Keren sih. Nah, di bagian bawah glove box itu juga ada storage kebuka. Jadi kalau mau naruh handphone, atau ya zaman dulu nggak ada handphone sih ya, mungkin majalah gitu, bisa ditaruh di bawah glove box. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang ini juga dia lumayan lega ya, karena kan di zamannya ini
istilahnya versi Jepangnya Mercedes-Benz E-Class ya. Jadi ya lumayan lega ya. Ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada legroom 5 jari, jadi not bad. Di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket gini, dan keren ya, di belakang center console ini ada tombol untuk ngatur AC belakang. Ada tulisannya ya nih, rear air conditioner. Ada modenya buat ngatur fan speednya gitu. Terus di bawah sini ada power outlet dan ada kayak logo crown di plastik hitam ini. Di center console ini juga agak tinggi karena dia kan penggerak roda belakang. Terus untuk di bagian jok, dia headrestnya ini adjustable, tapi cuma yang kiri sama yang kanan doang. Yang tengah ini ada armrest dan ada storage yang gede banget. Ini bisa naruh PSP berapa biji ya, atau handphone berapa biji. Dan ini bisa dibalikin lagi. Di atas ada satu lampu kabin, dan yang sebelah kanan ini ada lampu baca individual ya, lampu baca kanan, terus lampu baca kiri juga ada nih di sini. Dan masing-masing sisi itu juga ada ventilasi AC-nya nih buat penumpang belakang. Grab handle-nya juga model yang lentur gini. Terus di bagian bawah di door trim ini juga sama seperti di jok ya. Jadi bahannya itu kain bludru gini, ada central lock-nya di sini. Terus ada buat power window. Dan keren ya, di bagian sini itu ada tombol yang tulisannya seat. Nah, jadi di bagian jok belakang nih, gue tunjukin yang dari sebelah kiri aja ya. Dia tuh joknya ini bisa kayak dimajuin gitu loh. Jadi ada tombol di sini. Nah, tuh joknya itu bisa lebih maju dan kayak lebih ngerebah gitu. Jadi berasa kayak duduk nyantai lah. Dan karena tadi ada tombol seat yang di samping setir, semua jok yang kalau misalnya di kiri sama kanannya ini dimajuin, itu bisa kita reset ya ke posisi tegaknya, biar kalau kita lagi nyetir sendiri tuh balikin joknya itu gampang gitu ya, nggak perlu pencet individual button yang ada di pintu kiri sama kanan. Oh ya, hampir lupa, di bagian sini itu juga ada asbak ya. Di bagian sini juga ada speaker. Dia nggak ada door pocket, tapi kayak ada bahan karpet gitu yang kayak di pintu depan, sama ada lampu yang ini udah mati sih, tapi kalau misalnya kita buka pintu itu kelihatan gitu, ada lampu merah yang nyorot ke luar. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Toyota Crown ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Dan ini dia untuk mesinnya. Yang unit ini dia menggunakan mesin 7 MGE, mesin 3000 cc 6 silinder naturally aspirated yang juga dipakai di Toyota Supra A70 ya, atau Supra yang generasi ketiga. Dan ini yang versi NA nya. Kalau yang di Supra itu kalau nggak salah itu yang versi twin turbonya. Dan mesin ini itu adalah mesin predecessornya atau mesin yang sebelum JZ. Jadi ada juga versi Crown yang ini yang udah pakai 2 JZ ya, atau yang Crown yang terakhir. Untuk tenaganya dia beragam ya, dari 197 PS sampai 203 PS, dan torsinya juga beragam dari 250 Nm sampai 265 Nm. Dan untuk unit ini dia transmisinya 4 speed automatic torque converter ke roda belakang. Dan dia juga masih pakai tali gas ya, karena ini kalau di gas itu kelihatan tuh talinya agak ketarik gitu tadi ya. Untuk ruang mesin ini juga khas Toyota jadul-jadul gitu ya, kayak keren gitu loh kelihatannya. Dan untuk kapas ini juga uniknya udah pakai hidrolik, jadi nggak perlu pakai tongkat sihir lagi. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk tampilan depannya juga ini klasik banget ya, karena di generasi ini kan munculnya itu tahun 87. Jadi ya khas 80s-nya ini masih berasa banget ya. Di depan dia nggak ada logo Toyota gede, tapi ada simbol Toyota kecil di bagian grill agak ke kiri bawah gitu ya. Dan untuk lampunya dia masih menggunakan lampu Mika buram semua. Untuk lampu utamanya ini udah kayak pakai bohlam yang agak kuning gitu ya. Untuk stand-nya ada di bagian bawah sama di sisi pojok, dan untuk fog lamp-nya itu ada di bagian grill.
keren ya. Jadi nggak pakai fog lamp tempelan gitu, dan ini masih sampai crown yang agak baru-baru juga ya, kayak crown yang S170 kalau nggak salah, generasi ke 9 seinget gue kurang inget juga, mungkin ada yang lebih hafal. Komen di bawah aja. Yang itu juga pernah gue review di mana waktu itu ya, pokoknya crown 2001 lah. Itu juga si fog lampnya itu ada di bagian grill, bukan di sisi luarnya ya, gitu loh. Untuk velgnya ini juga keren ya, pakai velg yang multi spoke gitu. Dia juga pakai dop yang full, jadi bautnya bener-bener nggak kelihatan. Dan dia bukan logo Toyota tapi logo mahkota gitu ya, karena namanya kan Crown. Untuk bannya dia menggunakan ban ukuran 185 70R14. Jadi mobil segede gini velgnya cuma 14 inci. Keren ya, jadulnya berasa banget gitu. Di bagian sini juga ada lampu sen di samping. Terus dia ada kayak semacam side body molding gitu yang warnanya ada chrome dan ada list warna hitamnya. Dan kalau kita lihat samping ininya, atapnya itu kayak ada jenongnya gitu, mirip kayak Renault Triber. Mungkin ini untuk nambah headroom ya untuk di penumpang belakang. Dan lanjut ke belakangnya juga, dia seperti yang gue bilang tadi, dia punya antena yang elektrik. Jadi sekarang nih audionya lagi nyala, tapi kalau misalnya dimatiin, coba matiin. Nah, dia tuh kayak ngeri-track gitu loh. Jadi semuanya serba otomatis. Tuh kalau dinyalain dia naik lagi. Ih, keren. Di bagian belakang ini juga kotak banget ya. Jadi di bagian eksteriornya ini bener-bener kotak, mirip-mirip kayak buntut belakangnya sih Mazda Vantren ya kalau dilihat-lihat. Kotaknya tuh berasa etis gitu ya. Dan lampunya juga ini masih halogen semua untuk lampu sen, lampu senja sama lampu rem di sini, dan lampu mundurnya ada di bagian bawah. Di bagian belakang ini ada emblem Royal Saloon, dan di sebelah kanan ini ada emblem Crown. Terus di belakang ini kayak ada tow bar gitu, nggak tahu ini standar atau bukan. Mungkin ada yang lebih ngerti, bisa komen di bawah aja. Dan karena ini mesinnya lumayan jadul, mungkin ini belum ada catalytic converter, jadi baunya bikin semriwing. Sorry. Dan di bagian bagasinya ini ada handle-nya gini, kita bisa buka. Dan wah, ini berasa wagon Amerika yang gede banget belakangnya. Ini bisa, kalau misalnya kita mau nekat gitu ya, bawa orang di belakang, ini mungkin bisa 2 orang dewasa atau mungkin 3 ya, duduk sila gitu. Soalnya ini lega banget loh, nggak ada intrusion apa-apa, nggak ada batangan-batangan besi atau kayak gundukan-gundukan gitu, paling cuma gundukan bannya doang. Jadi ini lega banget di belakang. Di sebelah kiri ini juga ada kayak storage kecil yang nggak tahu sih ini fungsinya untuk apa, cuma ini dong. Nih ada selang dari kap bensin ke tangki bensinnya, sama ada speaker atau mungkin subwoofer di belakang situ. Di atas juga ini ada satu lampu kecil, tapi udah mati sih sayangnya. Ya wes lah, yuk kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Crown Royal Saloon Estate tahun 1990 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah, atau follow Instagramnya di Caraholic_garage. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.